Tapi kan begini, korupsi itu katanya kejahatan yang luar biasa. Kalau harus ditangani berarti yang menangani juga organisasi yang luar biasa. Kan itu kan korupsi itu kejahatan biasa saja, tapi ditangani harus secara luar biasa. Kalau orang mendramatisir memang itu tadi di undang-undang itu kadang-kadang itu disebut juga begitu ya. Tapi pada dasarnya kan dia bukan kayak kenapa Anda bilang korupsi itu kejahatan biasa ketika semua orang mengatakan itu luar biasa? Ya dia kan bukan kayak genosida atau apa itu kan. Ini kan sebetulnya malpraktek di dalam administrasi kenegaraan. Kalau Anda ajak semua pihak memfikskan sistemnya, saya kan menawarkan 3 tahapan itu kan. Yang pertama, tuntaskan regulasi yang memiliki peluang orang di dalamnya itu untuk korupsi. Regulasi yang memiliki makna yang tidak jelas. Regulasi yang memberikan diskresi berlebihan kepada orang untuk mengambil tindakan on the spot. Regulasi yang memiliki makna berbagai-bagai. Ini harus dituntaskan. Dan untuk itu KPK harusnya berkoordinasi dengan Dewan, berkoordinasi dengan Menkumham. Ini ada masalah di undang-undang kita ini, terlalu banyak diskresi. Misalnya undang-undang pajak kan, Anda lihat undang-undang pajak, kenapa pengadilan pajak itu negara selalu kalah? Karena memang undang-undangnya mengatur supaya negara kalah. Harusnya ini kan ditemukan begitu loh. Yang kedua, open the institution, buka institusinya. Debirokratisasi, jangan biarkan birokrasi negara ini secara terus-menerus tidak terreformasi seperti sekarang ini. Sehingga di dalam birokrasi itu sendiri masih banyak praktek-praktek yang bisa dimainkan untuk kepentingan pribadi. Buka ini gitu. Kalau konteksnya KPK nggak ada urusan sama birokratik dong. Oh, kalau Anda baca undang-undangnya, KPK itu sangat birokratis. Bukan soal birokratisnya. Dia boleh mengintervensi birokrasi negara manapun dan berbicara kepada pejabat manapun untuk menegur, ya kan, menyuruh dia mengikuti pola-pola birokrasi yang benar. Ini yang saya bilang, kerja di belakang layar yang senyap, yang tidak mendapat tepuk tangan, tapi hasilnya nyata. Sekarang deh, apa sih ukuran yang diramaikan oleh KPK soal korupsi ini? Corruption Perception Index, CPI atau IPK istilahnya. Apakah IPK itu? Adalah survei Transparansi Internasional terhadap terutama ekspat-ekspat di dunia ini, di negara-negara seperti Indonesia. Dia tanya, bagaimana pelayanan birokrasinya di negara itu? Bagaimana kalau Anda buat paspor? Bagaimana Anda kalau bikin surat ini, surat itu? Nah, kalau birokrasinya ini birokrasi pelayanannya ini tidak dibenahi, Anda nangkap orang 1000 pun, tapi pelayanan publiknya tetap jelek, ya tetap IPK kita nggak naik-naik. Berarti bukan salah KPK kan? Ya karena itu pencegahan harus dimaksimalkan. Karena ini adalah bagian daripada efek pencegahan itu sendiri. Dan itu tugas KPK? Harusnya tugas KPK berkoordinasi dengan lembaga lain. Gitu. Anda belum lihat bahwa Presiden dan KPK sekarang... Ambil contoh kasus cecak buaya. Kenapa ada rekaman pimpinan KPK dibocorkan di Mahkamah Konstitusi, ada rekayasa dari kepolisian dan kejaksaan kepada pimpinan KPK. Makanya saya sering mengatakan kan, kalau... Tapi ceritanya sekarang sudah berubah kan Bang? Nggak berubah. Banyak yang katakan bahwa penanganan Senturi lambat. Kemudian juga penanganan Nazarudin dan pihak-pihak, bukan Nazarudin sendiri ya, tapi pihak-pihak yang terlibat di dalam kasus yang dinyanyikan Nazarudin juga lambat. Itu bukan artinya, banyak orang yang bilang nih kekuasaan bermain mata dengan KPK katanya. Ya kan dalam konteks itu kan artinya nggak relevan gitu loh maksud saya. Kekuasaan ini kan punya belalai banyak. Ya kan? Dan setiap orang dengan power yang dia pegang, dia juga punya belalai. Dia punya pengaruh begitu yang dia pakai untuk mempengaruhi institusi. Makanya kewajiban daripada institusi hukum itu adalah menjaga diri dari intervensi politik. Bagaimana caranya? Stick on the rule of the game, rule of law, supaya dia jangan diintervensi oleh kekuatan politik. Nah, sekarang ini kan menurut saya di pimpinan KPK yang sekarang ini kita udah nggak bisa mengandalkan itu. Ini memar lukanya itu sudah di mana-mana, sudah nggak mungkin diandalkan lah gitu. Kenapa? Kasus cecak buaya, kasus komite etik dan sebagainya, sudah susah lah. Malah saya agak pesimis. Apakah koordinasi antara institusi negara ini masih mungkin dilakukan oleh KPK? Itu juga diantara sebab saya bertanya, apakah KPK ini masih bisa efektif? Karena institusi-institusi ini sekarang ini sudah luka juga. Harus ada orang baru yang kira-kira datang, mari kita kembali ke Undang-Undang 30 2002 dan mari kita saling bermaaf-maafan lah. Gitu.
Kalau sekarang mungkin Bung Vito tidak mendengar, tapi kan saya sebagai pimpinan komisi kan mendengar. Si ini ngomong begini, si ini ngomong. Sebenarnya sih kita berharap DPR bisa melakukan itu, penyatuan itu kan. Semuanya kan jadi stakeholdersnya, DPR itu stakeholder semuanya dan counterpart yang paling efektif gitu. Tapi sekarang DPR-nya juga berkelahi dengan KPK soal Banggar gitu kan. DPR sih nggak mungkin berkelahi dengan KPK, kecuali kalau KPK itu nggak berlebihan kan, di dalam kasus memanggil semua anggota Banggar itu kan DPR berlebihan, KPK berlebihan, kan. Kenapa efek sensasi lagi-lagi dipakai di situ, ya kan? Kalau Anda nggak pernah percaya bahwa itu adalah upaya untuk penegakan hukum? Itu tadi, kalau dia kampanyenya benar. Gitu loh. Tapi kalau Anda mau menegakkan hukum dengan cara seperti itu, ya nggak benar. Nggak fair dong. Kasus, kalau kita bicara waktu saja lah. Ya. Budiono, Sri Mulyani dulu nggak dipanggil. Yang kedua, kasus anggaran di Kemenaker Trans itu kan kasus baru. Banyak kasus anggaran sebelumnya. Tidak dilakukan itu. Ini proses duluan. Tapi kemudian ada momentum yang dia itu mau pakai. Gitu loh. Nah ini yang saya mulai curigai sebagian kelanjutan kampanye terus-menerus karena pimpinan KPK ini sendiri sudah oleng sebetulnya. Sudah tidak mengerti bagaimana menghadapi kompleksitas politik. Gospel Power One.